Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah luar biasa sehat semua ya. Kita bisa dapat berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum memulai pembelajaran nih, Ibu mohon jika ada sampah di sekitar kalian atau di bawah loker kalian, mohon diambil lalu dibuang ke kotak sampah. Kemudian untuk meja yang miring ataupun kursi yang belum lurus, segera diluruskan agar pembelajaran kita cepat dimulai. Sudah semua anak-anak? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, sebelum kita memasuki materi mengenai klasifikasi makhluk hidup, adakah di antara kalian yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya? Ya, Randi, apa? Ada lagi? Rani? Oke, pertemuan benar. Oke, benar. Pertemuan sebelumnya kita membahas tentang objek IPA pengamatannya, di mana objek IPA itu terdapat apa saja? Atom, bakteri. Iya, pintar sekali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup. Ada yang tahu apa itu klasifikasi? Oke, belum ada yang tahu ya. Nih, coba nih, lihat gambar yang Ibu tampilkan di depan. Apakah, pertanyaan Ibu, apakah ketika sayuran itu tercampur, baik ada sayuran wortel, sawi, dan lain sebagainya, apakah mudah untuk mengenalinya? Oke, pada sulit semua ya. Nah, coba nih Ibu tampilkan lagi gambar ini. Jika sayuran-sayuran itu sudah ditata sesuai dengan sayuran yang sama, apakah mudah untuk mengenalinya? Sangat mudah. Sangat mudah ya. Di sini ada wortel dengan wortel, sawi dengan sawi, kangkung ada kangkung. Jadi begitu juga klasifikasi, di mana klasifikasi itu adalah sebuah pengelompokan yang sesuai dengan ciri-ciri morfologi yang sama. Nah, Ibu ada kuis nih. Coba kalian perhatikan di papan tulis ini yang telah Ibu tampilkan. Coba diamati dengan saksama. Pertanyaan Ibu, apakah robot yang memiliki sebagian besar ciri kehidupan dapat dikatakan sebagai makhluk hidup? Kenapa salah? Yuk, Rani. Ada lagi selain Rani? Iya, Rahman. Oke, good ya. Bahwasanya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang khusus di mana makhluk hidup itu bernapas, berkembang biak, cara makan maupun cara makan serta bergerak. Oke, good. Nah, kita akan membahas hewan mikroskopis, di mana hewan mikroskopis itu ada 3. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping ini. Yang Ibu tampilkan ini ada 3, yaitu Monera, Protista, jamur maupun fungi. Di mana Monera ini hewan yang bersel satu. Bisa diperhatikan anak-anak, ada terdapat perbedaan dengan Monera dengan Protista, di mana Protista ini memiliki membran inti atau bisa disebut dengan eukariota. Nah, berbeda lagi dengan jamur atau fungi, ini merupakan makhluk hidup yang mendapat makanan dari menguraikan bahan organik yang sudah mati. Nah, jamur ini berkembang biak menggunakan bahan organik. Jadi, ada berapa hewan mikroskopis anak-anak? Ada 3. Apa saja? Monera, Protista, maupun fungi. Apakah sudah jelas apa yang telah Ibu sampaikan? Jika belum jelas, silahkan yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, udah jelas ya, udah paham semua ya. Oke,
Nah, setelah kita mengetahui nih apa saja sih yang termasuk ke dalam klasifikasi makhluk hidup, nanti akan Ibu bagi kelompok menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 5 setiap baris untuk mengetahui pengelompokan beserta pengamatan ciri-ciri yang kalian amati. Untuk barisan pertama, Ibu kasih temanya yaitu hewan mikroskopis. Selanjutnya untuk baris kedua mengenai tumbuhan. Selanjutnya, yang ketiga, mengenai klasifikasi pada hewan. Nah, hasil diskusi kalian ini bisa kalian amati ataupun bisa membaca ataupun literatur dari buku yang telah disediakan ya. Kemudian hasil diskusi kalian akan dipresentasikan di depan kelas perwakilan satu kelompok saja. Waktu diskusi ini apakah sudah selesai semua? Sudah selesai semua ya. Oke, untuk yang pertama, silahkan maju kelompok 1 mengenai klasifikasi makhluk hidup hewan mikroskopis. Silahkan maju ke depan. Siapa perwakilan kelompoknya? Oke, maju ke depan. Alhamdulillah sudah maju semua 3 kelompok mengenai tentang pengamatan klasifikasi makhluk hidup. Bagus semua, penyampaian yang tepat serta informasi yang didapat dengan. Adakah yang berani menyimpulkan materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Oke, silahkan. Ya, good. Ada lagi? Iya, bagus. Oke, betul ya apa yang dikatakan oleh Rahman maupun Randy bahwasannya pada pelajaran ini memiliki klasifikasi makhluk hidup ini adalah sebuah pengelompokan makhluk hidup di mana makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri persamaan maupun perbedaan yang akurat sehingga bisa dikelompokkan menjadi perbagiannya. Oke, betul ya anak-anak, untuk pelajaran di rumah kalian bisa membuka tugasnya pada halaman 25 di buku paket, di mana itu tugasnya akan kita bahas untuk pertemuan minggu berikutnya. Oke. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, berdoa terlebih dahulu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.